wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'd. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Baitus Salam yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, dan tentunya nikmat-nikmat yang lain, termasuk pada saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk dimudahkan langkahnya, diringankan langkahnya sholat subuh berjamaah di Masjid Baitus Salam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan maunah kepada kita, sehingga kita dapat menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa konsisten dalam menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan dari Allah. Amin amin Allahumma amin. Salawat ma'assalam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya fid din wa dunya wal akhirah. Hadirin Bapak Ibu jamaah Masjid Baitus Salam rahimakumullah, marilah kita mengawali kajian subuh ini dengan membaca istighfar 3 kali bersama-sama, dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, menerima seluruh amal baik kita, dan urusan-urusan hidup kita semuanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo sarang-sarang nggih. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa waffiqni amalan maqbula. Maka sekali lagi, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidna ilman nafi'a wa waffiqna amalan salihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, saya membawa kitab judulnya ini Lubabul Hadis. Kalau terjemahannya itu esensi hadis. Jadi intisarinya hadis ada di sini. Kitab ini ditulis oleh Al-Allamah Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti. Jadi yang menulis kitab ini adalah Imam Suyuti yang ngarang kitab tafsir Jalalain. Isinya
memotivasi kita untuk giat ya dalam menghadiri majelis-majelis ilmu, majelis-majelis kajian, majelis-majelis yang memberikan tarbiyah dan ta'lim kepada kita semuanya. Ya, sebelum nanti kitab ini saya baca dan kita akan jelaskan dan jabarkan terkait dengan hadis-hadis yang terkait dalam kitab ini, ada hal yang penting sekali untuk kita pahami ya, karena di beberapa tempat dan beberapa forum kados ngoten niki kula seringkali ditanya ya, terkait dengan keutamaan dan fadilah bulan Dzulhijjah. Dan yang lebih ditanyakan saat ini Bapak Ibu sekalian nggih, niku terkait dengan pelaksanaan ibadah haji yang kalau panjenengan baca dan melihat di media sosial, di televisi, itu tata kelolanya tidak sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Nah, seringkali ditanyakan di beberapa forum, di kajian-kajian, Ustaz, kenapa kok saat ini kesannya tata kelola pengelolaan haji khususnya di negara kita ini kok tidak seperti kemarin, kadose kok semakin ruwet begitu. Nah, niki kalau kemudian kita hanya mendengar dari mulut ke mulut, kemudian kita melihat dari tontonan-tontonan separuh dan sepotong-potong, lah ini tentu informasinya belum cukup, belum cekap. Nggih Pak nggih. Bapak sering mboten lihat seperti itu. Karena ini isu dan problem yang saat ini viral, saat ini menjadi perhatian kalangan umat Islam Indonesia. Nggih. Ya, tentunya kita harus memahami persoalan ini dengan baik, dengan bijak. Jangan kemudian kita menjudgment atau menilai ya sebelum kita memahami dan mengerti secara persis terkait dengan soalan ini. Mengapa ini kok penting untuk disampaikan? Supaya panjenengan sedaya niki dapat memahami secara utuh ya apa yang sebenarnya terjadi. Nah, nanti tetangganya bilang begini, temannya bilang begitu, yang menakut-nakuti panjenengan sehingga panjenengan itu awalnya termotivasi untuk haji loh, karena hal seperti ini tahu-tahu boten termotivasi. Ini kejadian Bapak Ibu sekalian ya. Ada salah seorang teman yang memang beliau ini memang sakit, diabetesnya tinggi. Nah, ketika ada pemanggilan untuk masuk asrama, jadi surat panggilan masuk asrama namanya SPMA, itu datang pada dia. Awalnya dia seger sehat begitu. Begitu dipanggil masuk asrama haji untuk diberangkatkan di kloter-kloter berapa itu pertengahan itu malah drop, sakit, gula darahnya naik, kemudian penyakit yang dulu itu stabil itu, seseknya stabil itu, tahu-tahu sesek gitu. Lah, terus kemudian karena ini teman saya tanya, loh kok bisa begitu? Kepikiran katanya Pak Ustaz. Kepikiran. Karena melihat tayangan di media sosial, di berita-berita itu melihat beliaunya itu ketika di Mekah seperti ini seperti itu, hotelnya tidak sama dengan istrinya, kemudian jauh naik bisnya dan begitu. Akhirnya dia kepikiran, malah menjadi drop. Awalnya semangat untuk melaksanakan haji, dan melihat informasi dan tayangan-tayangan di media sosial, loh malah semakin drop. Lah, akhirnya dirawat. Nah, ya alhamdulillah setelah diberikan pemahaman, penjelasan, alhamdulillah mulai paham, mulai sadar bahwa hal seperti ini sudah diatasi di
Mekah sana dengan baik. Nggih Pak nggih. Dengar ngeten Pak nggih. Dengar nggih informasi ngeten-ngeten nggih. Dengar. Nggih Pak nggih. Dengar Pak nggih. Nah, apa yang sebenarnya terjadi ngeten sebenarnya terjadi niki. Mengawali niki mawon. Tahun-tahun sebelumnya, tahun 2024 kemarin kebetulan dalem diberikan kemudahan oleh Allah untuk ke sana, ke Baitullah, melaksanakan haji beserta keluarga. Itu tata kelolanya memang tidak sama dengan saat ini. Beberapa kali menjadi ketua kloter niku memang relatif tata kelolanya tidak sama dengan saat ini. Dan saat ini kebetulan saya dipercaya untuk menjadi panitia pemberangkatan ibadah haji embarkasi Surabaya. Sebenarnya yang terjadi terkait dengan perubahan kebijakan pemerintah Arab Saudi. Apa perbedaannya? Tahun-tahun sebelumnya pemerintah Arab Saudi itu menggunakan namanya sistem muassasah. Muassasah itu kalau bahasa Indonesia itu seperti yayasan gitu, seperti yayasan yang menangani haji, ya, seperti yayasan. Yayasan muassasah ini punya tim-tim teknis di bawah, namanya maktab, ya. Makanya kalau kemudian panjenengan itu di waktu haji sebelumnya itu maktabnya di mana? Karena ada tulisannya ketika di Mina, maktab 1, maktab 2 lah. Ini adalah kepanjangan tangan dari muassasah. Ya. Hotelnya namanya maktab apa lah itu? Itu kepanjangan dari muassasah, dikelola oleh yayasan. Kemudian ada maktab yang mengurusi perhotelan sendiri, maktab yang mengurusi zam-zam namanya zamazima sendiri, maktab yang ngurusi transportasi ada sendiri, ada gitu kelolanya, seperti itu tata kelolanya. Lah sekarang ada pemikiran supaya tidak dimonopoli keberadaannya itu oleh sebuah konsorsium besar namanya muassasah niki, menerapkan sistem namanya syarikah, Dalam beberapa penjelasan dari Kementerian Agama, seluruh dunia ini Arab Saudi menunjuk sekitar 37 syarikah. Indonesia kebagian 8 syarikah. Syarikah itu kalau di dalam bahasa Indonesia perusahaan. Perusahaan yang menangani jamaah haji Indonesia itu ada 8. Ada 8 perusahaan. Ketika ditangani 8 perusahaan, sedangkan model penataan dan pengelolaan haji Indonesia itu berbasis kloter. Kloter itu kelompok terbang dengan basisnya kabupaten dan kota. Kelompok terbang sekian, ini Kabupaten Bojonegoro. Kelompok terbang 3, ini Kabupaten Tuban. Nah, ini sudah diatur oleh pemerintah Indonesia, ya, oleh Kementerian Agama diatur. Kloter 1 kalau sekarang sampai 97 Pak, terakhir 1 kloter 1 sampai 97, ya, yang kurang lebih jumlahnya itu tiap kloter itu sekitar 400 sampai 450, ya, walaupun ada di bawah itu, tapi rata-rata satu pesawat itu sekitar 400 sampai 450 jamaah. Basisnya adalah kabupaten atau kota. Nah, ini yang ngatur semuanya Kementerian Agama di tingkat kabupaten kota. Nah, ini ditata semuanya berbasis kloter. Lah ketika berbasis kloter ada kebijakan menggunakan syarikah, satu kloter, satu kelompok terbang itu kadang-kadang dilayani oleh 3 sampai 8 syarikah, 8 perusahaan. Tentu kan bingung, satu kloter yang jumlahnya kira-kira katakanlah 400 ditangani oleh lebih dari 1
Kalau 1, 2, 3 masih oke. Ya. Ini lebih dari 3 syarikat. Dari 3 perusahaan. Artinya apa? Susunannya berubah semuanya. Susunannya berubah sedoyo. Awalnya itu kumpul, satu keluarga kumpul. Loh, karena syarikat yang menangani beda. Ini syarikat dibagi pun Pak, 1 sampai 10 syarikat A, 10 sampai 20 syarikat B. Terus begitu. Ini 30 sampai 50 syarikat C. Akhirnya ini dipisah-pisah. Nah, pisah sana, pisah sini. Tergantung syarikat itu mendapatkan berapa orang. Loh, ketika syarikat itu melihat, loh ini punya saya 1 sampai 50, ini 1 sampai 100 gitu. Maka apa yang terjadi? Pecahlah sistem kloter itu menjadi berbasis syarikat. Loh, ketika berbasis syarikat, yang namanya syarikat atau perusahaan ini mempunyai hotel sendiri, mempunyai catering sendiri, mempunyai transportasi sendiri. Nggih, Pak. Nyampe di Madinah, nyampe di pesawat aja sudah penataan tempat duduknya itu sudah beda. Berbasis bukan berbasis kloter lagi, berbasis syarikat. Nyampe di Madinah atau di Mekah, kalau gelombang awal itu nyampe di Madinah, ya, itu kloter 1 sampai 40 sekian, 5 mungkin ya. Gelombang 2 kemarin langsung ke Mekah, terakhir 97 kemarin itu diberangkatkan pada hari Jumat jam 7 malam, setengah 8 malam itu tatanannya berubah. Nyampe di Madinah berbasis syarikat. Oh, ini rombongan 1 sampai 50 syarikat A ngumpul di sana, bisnya sendiri. Oh, ini 50 sampai 100 syarikat B, bisnya sendiri. Lah, inilah yang kemudian membuat sistemnya tercerai-berai, kacau penataannya. Maka suami istri nggak kumpul, keluarga nggak kumpul, ya karena seperti ini kasusnya seperti ini ya. Kloter 7 mungkin ya, ada salah seorang pejabat ini dari APH, aparat penegak hukum ya. Itu jaksaan kebetulan di Kajagung sana, sempat telepon, Gus, ini saya tidak kumpul sama istri saya di hotel, tempatnya di Misfalah, istri saya di Sisah, jaraknya jauh banget, ini gimana ini gitu. Ya memang seperti itu kondisinya di sana. Nah, sehingga hal ini terjadi di banyak orang, di banyak jamaah, jadi bingung. Apalagi ini pertimbangannya, apalagi rata-rata jamaah itu kan belum pernah haji. Niki pertama. Yang kedua, kebanyakan yang bingung-bingung niku rata-rata jamaah yang lansia, yang sepuh-sepuh nih, Bang nggih. Nah, niki panjenengan kira-kira bingung apa mboten niku? Yang sepuh-sepuh ngeten niki. Apalagi kemudian yang sepuh ini risiko tinggi, pakai kursi roda, ada penyakit bawaan. Sehingga ketika lihat panjenengan lihat di TikTok itu keleleran ngeten sing kursi roda itu dijarno ngeten niku. Lho, karena memang pendampingnya terpisah dari jamaahnya. Nggih, kalau dibilang nelongso nggih nelongso. Nggih, karena memang beda syarikat. Padahal hampir 40%, malah ada yang mengatakan 60% jamaah kita itu usianya lanjut karena antrian haji yang panjang. Surabaya pun 43 tahun antriannya, Malaysia itu 150 tahun antrian haji itu. Subhanallah. Inilah yang kemudian yang menyebabkan jamaah yang sepuh, yang punya penyakit risiko tinggi pisah dengan pendampingnya, sehingga ketika disuting niku, wah niku ini jamaah ini keleleran nunggu bis, gak bisa ke mana Masjidil Haram. Lho niku macem-macem isunya,
sehingga mempengaruhi opini publik. Lah niki yang membuat teman saya tadi itu yang sakit malah drop niku. Kepikiran, wah aku yo opo iki, aku duwe penyakit kaya ngene iki, ngupku sampai bojoku. Lah semakin kepikiran semakin drop. Lah niki. Padahal walaupun sistemnya seperti ini, kan kita punya pemerintah yang sudah mengawal, menata, mendampingi kita, mulai dari daerah kerja Mekah namanya kita ker, di bawahnya ada sektor-sektor, di bawahnya lagi itu ada kloter-kloter yang memang khusus menjadi petugas yang mendampingi jamaah. Loh gak begitu Ustaz. Loh gimana? Karena hotelnya terpisah jauh. Ini kloter 97 kemarin ini Bapak Ibu sekalian, jumlah jamaahnya 357. Itu yang menangani ada 8 syarikah perusahaan, dan hotelnya di Mekah tersebar di 38 hotel. Jadi mencarkak karu-karuan. Lu bagaimana petugasnya? Lah ini bingung petugasnya. Kalau ditelepon rencang yang jadi ketua kloter itu beberapa hari di sana langsung sakit Pak, karena harus lari ke sana, harus lari ke sini. Itu untuk melayani jamaah langsung drop sakit beberapa hari. Lah niki kondisinya memang kados ngoten. Lah ini tentu akan menjadi evaluasi oleh Kementerian Agama, oleh pemerintah, oleh Badan Penyelenggara Haji BPH terkait dengan sistem syarikat ini. Memang tujuannya baik, yaitu ingin meningkatkan layanan jamaah haji. Akan tetapi ketika situasinya tidak diantisipasi mulai awal, nggih kados ngeten niki Pak, nggih. Masya Allah. Padahal nopo? Padahal namine haji niku pun panggilan. Lho kok panggilan nggih? Setelah kloter terakhir kemarin, kloter 97 berangkat dengan jumlah 357 niku, visa itu terbit lagi Pak, untuk 16 orang terbit lagi. Nggih. Lho ini gimana kok kancret kados ngeten niki? Kancret. Kira-kira berangkat napa mboten niki? Akhirnya diupayakan untuk diikutkan penerbangan terakhir itu hari Sabtu kemarin jam 5 sore. Jam 5 sore kemarin itu gak nututi, mboten nututi. Akhirnya walaupun visa hajinya terbit di beberapa daerah di Jawa Timur ada 16 itu ya. Nah, 16 itu di beberapa daerah juga ada ya, tapi mboten berangkat walaupun visa hajinya sampun terbit. Nggih. Lah niku ingkang namine haji niku panggilan. Lah niki lah yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 27. Nggih. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuna rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Wa adzin, dan serukanlah wahai Ibrahim, seruan Nabi Ibrahim, wa adzin fin nasi, kepada seluruh manusia, untuk apa? Bil haji, untuk melaksanakan haji. Makanya kemudian kalau panjenengan mendengar seruan Nabi Ibrahim, labbaik Allahumma labbaik, lah insya Allah nih dari manapun caranya, bagaimanapun kondisinya, panjenengan insya Allah akan mendapatkan kesempatan untuk pergi ke Baitullah kalau mendengar seruan Nabi Ibrahim ini. Wa adzin fin nasi bil haji, untuk melaksanakan ibadah haji. Ya'tuna rijalan, mereka manusia itu berbondong-bondong dengan berjalan kaki. Ya'tuna rijalan, jadi ke Mekah itu rijalan dengan berjalan kaki. Kinten-kinten sampeyan sanggup mboten Pak? Duke Indonesia melaku ten Mekah mereka. Kira-kira nggih. Wonten mboten? Wonten tiyang Indonesia nih melampah mek sepeda ontel wonten nggih? Sepeda ontel wonten. Nah niki Al-Qur'an sudah menegaskan seperti itu. Ya'tuna rijalan, mereka berbondong-bondong dengan berjalan kaki. Subhanallah. Kira-kira masa urate waras kira-kira panjenengan Pak. Niki. Wa ala kulli dhamirin, mereka juga ada yang datang dengan mengendarai unta yang kurus-kurus.
unta sik kurus ya, melakukannya kelemer gitu. Itu haji. Ya'tina min kulli fajjin amik. Mereka datang dari negara-negara yang jauh, dari penjuru-penjuru bumi yang jauh, termasuk Indonesia. Ini memang sudah seperti itu, Masya Allah. Jadi memang haji itu panggilan. Kalau panjenengan mendengar panggilan Nabi Ibrahim, insya Allah bagaimanapun kondisinya tetap bisa berangkat haji. Mudah-mudahan panjenengan semuanya langkahnya dimudahkan oleh Allah, diberikan nikmat untuk melaksanakan rukun Islam yang nomor 5. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bagi mereka yang mampu melaksanakan perjalanan haji. Ya niki sebagai penutup untuk masalah perhajian ini wonten kisah ngeten Bapak nggih. Tapi jamin tadi Pak, kita yang maca kitab itu soalnya 10 menit lagi nggih. Nah niki supaya panjenengan punya motivasi nggih terkait dengan persoalan ini. Ada salah seorang tabi'in namanya Abdullah bin Mubarak. Namanya Abdullah bin Mubarak. Di dalam referensi sejarah, ulama yang bernama Abdullah bin Mubarak ini seorang faqih, seorang yang alim. Itu hidup pada tahun 736 Masehi. Ya, 376 Masehi sampai tahun 798 Masehi. Kira-kira seperti itu. Abdullah bin Mubarak ini pada tahun itu 700 sekian itu melaksanakan haji. Setelah beliau itu melaksanakan tawaf dalam kondisi capek, beliau itu bersandar ya di tiang Masjidil Haram itu, dia menepi begitu bersandar setelah melaksanakan sholat ya 2 rakaat sholat sunnah itu bersandar. Sayup-sayup ketika dia sedang istirahat ngeten iki mendengar percakapan 2 malaikat. Mendengar percakapan 2 malaikat. Malaikat yang satu bicara begini, bilang begini, sungguh disayangkan 600.000 orang pada tahun ini yang melaksanakan haji, tidak ada satupun yang diterima oleh Allah. Tahun 700 niku sing sudah ada 600.000 orang jamaah lah haji. Nah bayangkan, mulai dulu memang haji itu banyak. Sungguh disayangkan, ini percakapan malaikat, 600.000 jamaah haji saat tahun ini tidak ada yang diterima hajinya oleh Allah. Lantas malaikat satu menimpali, tapi berkat satu orang ini, walaupun dia tidak sampai ke Mekah, tidak sampai melaksanakan rukun haji ya, akan tetapi berkat orang ini, seluruh orang yang haji di tahun ini hajinya diterima oleh Allah. Berkat orang yang tidak sampai ke Mekah, tidak berhaji, tapi menjadi wasilah, menjadi perantara, hajinya orang 600.000 itu diterima semua oleh Allah. Nah, lajeng malaikat ini melanjutkan, orang ini namanya Ali ibnul Muqaffa, orang Damaskus, profesinya sebagai tukang sol sepatu. Nah, mendengar omongan dan perbincangan malaikat ini, Abdullah bin Mubarak yang antara sadar dan tidak ketika dia mau terlelap itu bangun terngiang-ngiang di telinganya, subhanallah, siapa sih Ibnul Muqaffa itu? Apa gerangan perbuatan yang dilakukan kok sampai dia tidak melaksanakan haji ya, tapi dia mendapatkan kemakburan haji dan menjadi wasilah hajinya orang-orang tahun itu diterima semua oleh Allah. Nah, akhirnya singkat cerita mawon nggih, karena ini waktunya sudah mepet, gak sempat moco kitab niki mboten napa-napa Pak nggih. Pak mboten napa-napa nggih. Nah, akhirnya napa? Akhirnya Abdullah bin Mubarak itu selesai pulang itu gak langsung ke tanah kelahirannya di Baghdad sana mboten. Akan tetapi menuju ke Damaskus di Syria sana.
Nyampe di Damaskus dicari, tanya sama orang-orang, ada nggak di sini di kota ini orang yang namanya Ali ibnul Muqaffa? Dicari, setelah beberapa hari akhirnya ketemu. Ternyata Ali ibnul Muqaffa ini bener, namanya Ali, profilnya dari tukang sol sepatu. Akhirnya didatangilah rumahnya Ali ibnul Muqaffa ini oleh Abdullah bin Mubarak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kemudian Abdullah bin Mubarak ini tanya, bolehkah aku nginep di sini dalam beberapa hari? Boleh, monggo. Tapi rumahku sederhana dan aku juga tidak punya makanan yang lezat untuk aku hidangkan kepada tamu. Seadanya ya, adanya. Akhirnya Abdullah bin Mubarak selama beberapa hari itu melihat apa yang dilakukan oleh Ali bin Muqaffa. Ternyata biasa-biasa saja. Sembayangnya nggih biasa-biasa saja, sedekah nggih biasa-biasa saja, sholat malam sunnah nggih biasa-biasa saja. Setelah beberapa hari dilihat oleh Abdullah bin Mubarak. Lantas karena tidak mau terlalu lama, akhirnya Abdullah bin Mubarak tanya sama Ali bin Muqaffa, "Hei Ali, tujuanku kesini nginep ini sebenarnya aku pengen ngerti amalanmu itu seperti apa. Sing mbok lakoni ku apa?" Loh, kok bisa begitu? Iya. Ketika waktu haji, ketika aku selesai tawaf, aku mendengar percakapan dua malaikat yang mengatakan, kamu ini tidak ke Mekah, tapi berkat kamu ini seluruh orang yang haji di tahun itu hajinya semua diterima oleh Allah. Apa sih yang kamu lakukan? Akhirnya Ali bin Muqaffa itu mikir-mikir, apa yo yang tak lakoni ku apa yo? Akhirnya kemudian dia ingat, oh mungkin ini yang menjadi perantaranya. Apa itu? Akhirnya Ali bin Muqaffa ini cerita kepada Abdullah bin Mubarak, begini Syekh, suatu saat karena istriku sedang hamil, ya, dia itu mencium bau makanan yang sangat enak dan lezat menurut istri saya. Lah kemudian istri saya itu bilang kepada aku, Mas, aku mencium bau makanan yang aku kepingin, aku nyidam anakmu itu, tolonglah mintakan sedikit makanan itu, tolong, dari mana asalnya bau yang enak ini. Lah mendengar permintaan istrinya ini, Abdullah bin Mubarak akhirnya apa? Mencium bau masakan itu, diikuti begitu. Ternyata bau masakan itu datangnya dari sebuah gubuk yang reot. Di sana Abdullah bin Mubarak melihat orang tua yang sudah janda dengan beberapa anaknya yang sedang menangis. Di depannya ada tungku yang menyala. Di sana ibu itu lagi masak. Akhirnya Ibn Ali bin Muqaffa datang ke tempat itu dan berkata, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, mohon maaf, bolehkah saya minta sedikit saja masakan yang ibu masak? Apa jawaban dari orang tua, nenek tua yang janda itu? Mohon maaf Ali ibnul Muqaffa, makanan yang aku masak ini halal untukku tapi haram untuk sampean dan istrimu. Loh kok bisa? Iya, karena yang saya masak ini adalah daging dari bangkai keledai yang aku temukan tadi malam. Ketika anak-anakku itu lapar, menangis karena sudah 3 hari 4 hari tidak makan, aku harus kemana ini? Ternyata langkahku dituntun dan pada malam itu aku menemukan bangkai seekor keledai. Aku kerak itu dagingnya sedikit sepotong dengan harapan apa? Daging ini aku masak untuk kuberikan kepada anak-anakku yang kelaparan selama beberapa hari tidak makan. Tentu bangkai ini halal untukku karena aku tidak punya makanan lagi dan anak-anakku tidak makan selama beberapa hari. Kalau terus seperti ini bisa meninggal anak-anakku kalau tidak makan ini. Tapi bangkai ini haram untuk kamu. Mendengar cerita dari orang tua ini, yang namanya Ali bin Muqaffa nangis. Kok dia tidak tahu bahwa ada tetangganya yang kekurangan, ada tetangganya yang kelaparan, tapi dia tidak tahu. Akhirnya dia bergegas ke rumahnya, bilang sama istrinya, Dek, ternyata itu bangkai yang dimasak, yang kamu inginkan itu diceritakan. Ini tidak makan selama beberapa hari, anak-anaknya kasihan.
Akhirnya apa? Apa yang bisa kita kasihkan? Terus kemudian Abdullah bin Ibnu Ali bin Muqaffa mengatakan, kita kan punya tabungan. Tabungan ini cukup kita untuk haji. Karena apa? Memang dia nabung untuk haji. Ada 350 dirham untuk persiapan kita haji. Akan tetapi karena ada tetangga kita yang kelaparan lebih membutuhkan, bagaimana kalau itu kita berikan kepada dia? Istrinya setuju. Akhirnya Ali ibnu Muqaffa mecah celengan ini Pak, tabungannya dipecah, diambil semuanya 350 dirham. Dia bergegas untuk datang ke janda tua itu. Bu, ini tabunganku haji 350 dirham. Sudah, ini untuk panjenengan. Panjenengan bisa beli makanan dengan uang ini, bisa membuat usaha kecil-kecilan dari uang ini. Monggo, aku ikhlas, aku ridho. Karena apa? Aku zalim kalau aku tidak memperhatikan panjenengan. Akhirnya dengan 350 dirham diberikan kepada orang itu. Kemudian Ali ibnu Muqaffa itu mendapatkan kemuliaan dari Allah yang diimpikan oleh Abdullah bin Mubarak. Lantas Syekh Abdullah bin Mubarak mengatakan, inilah yang membuat kamu walaupun tidak ke Mekah, tapi kamu sudah mendapatkan pahala haji yang mabrur dan menjadi wasilah 600.000 orang yang haji pada saat itu, yang semula tidak diterima oleh Allah karena amal ibadah kamu ini peka terhadap kondisi sosial di sekeliling kamu, sehingga Allah menganugerahkan semua haji orang tahun itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Jadi banyak kita melihat banyak orang yang berkali-kali umroh, banyak orang yang berkali-kali haji, tapi tidak peduli kepada tetangga kanan kirinya. Lah niku zalim, niku zalim. Lah mugi-mugi kula panjenengan sedaya dengan peka terhadap tetangga kanan kiri kita yang membutuhkan pertolongan panjenengan semuanya, panjenengan tergerak untuk meringankan beban dari saudara-saudara kita. Mudah-mudahan amal panjenengan itu menjadi wasilah panjenengan semuanya dimudahkan oleh Allah untuk ke Baitullah. Dan kalau toh memang panjenengan semuanya ini tidak berkesempatan sana, mudah-mudahan panjenengan mendapatkan amal dan pahala dari haji. Amin amin Allahumma amin. Dan ini pun 5:30 mau terus maksimal 30 menit niki mboten diwaca di kapan-kapan mawon nggih. Niki wonten kitab yang bagus sebenarnya untuk motivasi panjenengan, karena di sini ada sebuah hadis yang mengatakan panjenengan hadir di sini itu pahalanya sangat luar biasa besar, lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Niki wonten ten mriki hadisnya. Oke. Oke, mugi-mugi dalam kesempatan yang lain nanti kita bisa mengkaji dan membahas kitab Lubabul Hadis ini, sehingga panjenengan itu termotivasi untuk senantiasa menghadiri majelis-majelis taklim kados ngeten niki. Moga kita akhiri dengan doa Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana warhamna wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alat darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma tawwil a'marana was-sahih ajsadana wa hassin a'malana. Allahumma inna nas'aluka sihhatan bit taqwa wa tula umrina wa husna amalina wa rizqan la tu'adim aina. Allahumma ya muyassir yassir ya mudabbir dabbir ya musahhil sahil sahil alaina kulla asir sahil alaina kulla asir sahil alaina kulla asir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sekalian, kami persilakan untuk mengikuti konsumsi snack yang ada di ruang utama masjid.
pusatnya di sini kan. Jadi apa namanya? Mana kakak tadi? Kakak mana kakak? Ya udah, sana balik lah. Loh, ini panggilan itu rumahnya sama pusatnya. Enggak, ya santuan. Dua, tiga. Kloter 96. Ya, 96 itu dari pas keluar dari asrama itu saya waktu bagian jam 11 sebelum Jumatan itu. Sebelum Jumatan. Berangkatnya setengah 7 malam begini ya. Kalau saya tugas 19 bisa. Bisa, beda hotel. Oke, nggak apa-apa kalau tidak diperiksa. Iya, periksaannya ya. Kan ada nusuknya ini, tapi nggak jelas nusuk. Kalau mau masuk ke Masjidil Haram, nusuk jadi gitu. Nggak apa-apa kalau bukan ada banyak kasus seperti itu. Tapi di nanti yang ada musnahnya akan ditertibkan oleh syariatnya. Tertibkan. Jadi di tenda Arafah, di tenda Mina itu rombongan itu dicocokkan. Waktu naik bis ke Arafah ini dicocokkan balik. Jadi masuk 1 sampai 40 di 1 misalnya. Namanya sudah daftar itu. Nah kalau tukar-tukaran ini sama nusuknya tidak masalah, mudah-mudahan bisa lancar. Tapi kan sedikit orang yang begitu, mau tukar-tukaran ini gangguannya. Ya kasihan. Alhamdulillah. Kasihan. Sesuaikan. Yang telepon kulon itu apa? Aspidun kajar. Bisa dengan anaknya, dengan istrinya, dengan orang tuanya. Kawam. Oh kalau di sini ya, tapi murah. Takutnya kan ada memang ada. Nah kalau di sini ya, kalau di sini. Kalau yang kursi roda yang dorong terpisah dengan orang tuanya sih penting dorong. Kloternya, nggak mungkin kloternya cuma 4 orang. Nggak kloter, untuk ibadah, dokter 1, perawat 1. Nangani 400 orang ketemu. Masing-masing sendiri, udah ini. Ya. Ya tapi kalau
ngapunten Ustaz. Demikian tadi kegiatan pengajian rutin Ahad pagi bareng Ustaz Dr. Haji Muhammad Hasan Ubaidillah, semoga nggih menjadi inspirasi bagi kita semua untuk senantiasa semangat berhaji wal umroh, amin ya rabbal alamin.